Sekarang pertanyaannya kan saya udah bilang, kita ini mempermasalahkan presiden yang 2 bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya, ya kan? Tetapi karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silverster mendekat, Panel Barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat, kita lihat nanti. Nama, tapi kan nggak disebutkan namanya. Gini. Kita Kan khawatir kita nanti kita kalau tahu sebut kok. nama, Gini, kejadiannya kayak ketua BP2MI itu, Jadi Mr. T begitu dipanggil oleh Barreskrim, gitu loh, ternyata nggak ada datanya gitu. Nggak usah. Kenapa? Lu seneng banget pingin mengkriminalisasi gue? Apa sih? Ini kebiasaan nih Jokowi ini. Iya kan? Ketua Kebiasaan BP2 orang-orang ini nggak Jokowi. dikriminalisasi. Nah ini jangan. Sampai hari Maksudnya ini, apa? sampai hari Maksudnya apa? Lu BP2 ini nantang-nantang kan nggak gue. jadi Bos, tersangka, kalau gue kan? dipanggil yang berwenang, gue sebut nama. Ini satu. Dan Harun ini Masiku. terjadi Contohnya Harun di Masiku. bawah Kasusnya ini Harun kepemimpinan Masiku sama Presiden Hasto. Jokowi. Ini saya sebut nama nih. Dan ini semua terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Bang Ciko, kenapa Anda begitu emosional sih, Bang? Apa? Kenapa begitu emosional, Bang, ngomongnya, Bang? Enggak, kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, lancar, banyak, dan berkah. Ada perdebatan sengit antara politisi PDIP Ciko dengan Muhammad Kodari dan juga relawan dari Prabowo yaitu Silvestri. Awalnya perdebatan membahas soal permintaan maaf dari Presiden Jokowi. Lalu tiba-tiba sampai dengan ke kasus Harun Masiku. Bahkan Ciko sempat diceletukin oleh Presiden. Kok kelihatannya emosi sekali Bang Ciko? Ya namanya PDIP, pasti emosinya lagi tinggi. Apalagi kalau ngebahas Presiden Jokowi. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Saya udah dengerin, kenapa sih Pak Presiden Joko Widodo itu baru meminta maaf itu sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak memberikan kesan kayak sakral banget gitu? Pertanyaan mungkin untuk Pak Panel Barus. Oke, langsung Bang, silakan. Biasanya keluarga Anda kalau bikin selamatan juga minta maafnya di akhir. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik, biasa aja itu. Makanya tadi saya bilang dalam budaya kita minta maaf, mengucapkan terima kasih, itu satu hal yang biasa, wajar. Ya, manusiawi, itu bukti kerendahan hati ya dari seorang presiden. Presiden menyatakan permintaan maaf kepada rakyat di depan ulama, kiai, itu satu bukti ada kedekatan yang luar biasa antara pemimpin dengan rakyatnya. Cuman yang tiga ini terlalu mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden tadi. Ekspektasinya kelebihan, mintanya pertanggungjawaban di acara zikir kebangsaan. Salah kamar, Bos. Gimana bro? Mau disangka lagi bro? Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya Dek. Bahwa memang permintaan maaf itu Pak Jokowi sebagai manusia di acara pengajian dan juga acara kebangsaan itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Jadi memang bukan pertanggungjawaban presiden terhadap hal-hal lainnya. Jadi ini konteksnya berbeda ya. Jadi kita nggak usah menarik ke arah politik dan sebagainya. Walaupun kita hidup juga di dunia politik. Tapi khusus ini saya melihatnya bahwa ini adalah acara keagamaan dan juga acara kebangsaan. Poinnya itu. Jadi menunjukkan sosok kenegarawan gitu ya? Oke. Oke. Bang Refli. Refli, silakan. Iya, kan dari awal saya mengatakan kita ini ngomong apa sih? Saya udah bilang saya tidak tertarik bicara mengenai soal maaf-maaf. Karena saya tidak bisa menilai dalamnya hati orang. Apakah dia maaf tulus atau basa-basi sebagaimana pesan atau judul dari mimbar atau catatan demokrasi ini. Makanya kemudian saya membahasnya dari aspek-aspek yang lebih terukur. Aspek hukum tata negara, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sebuah diskusi. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa permintaan maafnya ANSI, ya sudah ngapain kita diskusi dari awal ya kan? Kan ini gara-gara
beliau ini juga host berdua ini lari kemana-mana ya kan? Enggak sih. Konten jelas. kita itu Bang. Kita sih masih lari di tempat, Oke, Bang. Karena oke, permintaan lari di maaf tadi tempat. belum ada ujungnya, Bang Refli. Iya, sekarang pertanyaannya kan saya udah bilang, kita ini mempermasalahkan presiden yang 2 bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya, ya kan? Tetapi ini kan pembelajaran berdemokrasi, bahwa setiap presiden itu pasti ada catatan-catatannya ketika dia meninggalkan jabatannya. Nah, catatan-catatan tersebut bisa menjadi sebuah buku yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, tapi bisa juga dipermasalahkan kalau seandainya ternyata ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya saya bilang tadi, kan saya sudah kasih contoh. Oke, dia minta maaf. Soal tulus atau tidak itu soal lain. Sebagai warga negara ya kita maafkan saja misalnya. Tapi kan maaf tidak maaf itu kan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum kalau ada di kemudian hari. Nah itulah yang kita, Dan itu harus dibuktikan ya. cuman Bapak bertiga ini kan nggak paham bahasa pertanggungjawaban itu. Bukan. Saya paham, makanya Iya. Bang Refli, kesimpulannya saat ini adalah Bang Refli sepakat dengan kami, ya kan, bahwa ini adalah permintaan maaf secara kebangsaan dan di acara. Nggak penting saya nilainya. Bukan pertanggungjawaban kan, Iya. berarti kan? Oh iya. Bukan pertanggungjawaban iya, kan kemarin kan? Tetapi bukan berarti setelah minta maaf case close. Nggak ada yang begitu. Tidak, Iya. Apa pasti bilang dong, case jelas. close? Iya, Enggak makanya, dong. makanya saya tegaskan nggak penting bagi saya apakah beliau minta maaf Ya jadi atau kan tidak. kita sepakat bahwa Iya, acara biasa saja kemarin ya, Bang, ya. itu Terserah, adalah tidak minta maaf, bukan not my pertanggungjawaban gitu business. loh. Karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silverster mendekat, Panel Barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat, kita lihat nanti. Karena kan Partai Negoro misalnya mau laporkan dia pertanggungjawabannya. Kemudian petisi 100 minta juga. Beberapa komponen society sudah bersiap-siap untuk mengadukan Pak Jokowi ketika tidak lagi menjabat. Kalau sekarang nggak ada gunanya mengadukan, he is a powerful president. Udahlah. Dan saya kira Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Pengamat politik kan dihadirkan. Persis, Bang. Bukan Bang sebagai Kodari ditanggapin, bukan Bang sebagai Kodari. jubir di belakang Bang layar. Refli, sampai situ poinnya Bang Refli. Bang Kodari. Bang Kodari. Iya, saya kira jawaban terhadap teman mahasiswa tadi bahwa kenapa sekarang disampaikan ya karena beliau di akhir masa jabatannya kan. Jadi sebagai sebuah ketulusan, sebagai kerendah hatian beliau menyampaikan permintaan maaf. Dan bahwasanya kemudian kalau kita bicara pertanggungjawaban yang lain-lain, ya kembali kepada ruang apa. Kalau ruang politik tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang formal lagi kepada Pak Jokowi. Beliau sudah selesai ya selesai gitu. Maksudnya Karena ini Pak bukan Jokowi melanggar pidana atau apa? ya kalau nantinya? soal pelanggaran hukum dan yang Kalau lain-lain memang bersalah kan itu kita ikut otomatis mereka ya. berlaku bagi siapapun warga negara, bukan hanya presiden. Mantan dirut misalnya Pertamina diproses, sudah dirutnya kapan sekarang diproses. Dirut Garuda misalnya kasusnya kapan sekarang diproses. Saya kira itu juga ya meminjam istilahnya Bang Rey nggak usah dipersoalkan lagi Bang Rey atau Bang Refli, nggak usah dipersoalkan, itu otomatis nanti akan berjalan kok gitu. Soal tadi Bang, data dan juga persoalan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi yang diuraikan oleh Bang Ciko tadi. Yang menurut Bang Kodari, Bang Panel itu merupakan tuduhan tak berdasar sama sekali. Ya kan sulit juga kita sudah elaborasi, minta beliau sebut nama. Tapi kan nggak disebutkan namanya. Jadi gini. Kita Kan khawatir kita nanti tahu kalau kok. sebut Gini, nama, sorry. kejadiannya kayak ketua BP2MI itu, Iya, jadi Mr. T begitu dipanggil oleh Barreskrim, gitu loh, ternyata nggak ada Enggak, gua sih datanya nggak gitu. Ya, harus jelas Sorry artinya ya. Ini satu Sebut hal, nama, tapi sebut. gue gak mau sebut di sini. Tapi ini yang saya sebutkan ini semua bisa dibaca di berita, ya siapapun itu namanya. Tetapi tunggu, nggak usah. Kenapa? Lu seneng banget pingin mengkriminalisasi gue. Apa sih? Ini kebiasaan nih Jokowi ini. Iya kan? Ketua Kebiasaan BP2 orang-orang ini nggak Jokowi. dikriminalisasi. Nah ini jangan. Sampai hari Maksudnya ini- apa? sampai hari Maksudnya apa? Lu BP2 ini nantang-nantang kan nggak gue. jadi Bos, tersangka, kalau gue kan? dipanggil yang berwenang gue sebut nama. Sorry ya. Kalau lo di sini di forum ini gue gak akan sebut nama. Satu Lanjut, hal. Bang. Tapi apa yang saya... Mungkin dipanggil Tunggu, kalau nggak sebut tunggu, nama, sorry. sebut nama dulu baru dipanggil. Tunggu. Yang saya akan sebut nama adalah gini.
ini semua terjadi, bisa dilihat beritanya. Siapapun itu yang pernah dipanggil, kemudian kasusnya berhenti karena mendukung calon-calon yang didukung oleh satu pihak tertentu. Ini satu. Dan Harun ini Masiku. terjadi Contohnya Harun di Masiku bawah nih. Kasusnya ini Harun kepemimpinan Masiku sama Presiden Hasto. Jokowi. Ini saya sebut nama nih. Dan ini semua terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Udah saya sebut nama, saya sebut namanya Joko Widodo. Semua yang saya sebutkan itu terjadi di bawah kepemimpinan Siapa aja? Presiden Jokowi. Siapa aja? Seperti pelanggaran etika dan norma yang kita lihat di MK terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bang Ciko, kenapa Ya, Anda kita begitu lihat emosional juga, sih Bang? apa? Kenapa begitu emosional Bang ngomongnya Bang? Enggak, karena gue dipotong mulu supaya nggak dipotong. Supaya nggak dipotong. ya kan? Bukan emosional, Bukan itu doang, ekspresi bukan aja. emosional. Bro, gua Bukan potong. emosional. Eh, Supaya bro, nggak di dipotong bawah aja. pemerintahan Pak Jokowi, Iya. berarti Hasto sama Harun Masiku masuk nggak? Di bawah pemerintahan Pak Jokowi kan, Pak Hasto dibawa-bawa ya Kusnadi, stafnya tiba-tiba digeledah, ya kan nggak ada urusannya, bukan saksi, bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan apa-apa, dipaksa untuk digeledah, diambil Itu bukunya, kan buku prosedurnya partainya PDI KPK, Perjuangan gitu loh, diambil yang harus kita secara hargai. paksa oleh Mungkin Rosa, itu, KBP Bang, Rosa, salah ini kan satu apa? protapnya Di bawah KPK. Minta maaf, kepemimpinan minta maaf karena Harun Presiden Masiku belum Jokowi. tertangkap. Ini, saya suruh Dan sebut akan nama, saya sebut diperjuangkan dalam nama 2 kok. bulan ini supaya bisa Gitu. ditangkap gitu Bang. Gitu. Jadi Gimana pada gimana Bang intinya Kodari gitu. gimana Bang? Minta maaf, misalnya kan Harun Masiku belum tertangkap sampai hari ini. Ya, bisa Dan dalam jadi. 2 bulan ini harus ditangkap gitu. Bang Ciko, soal Harun Masiku Bang, Kenapa? ditanggapi Bang. Saya nggak kenal sama Ya, Harun Masiku. harus tidak diklarifikasi kenal. Bang. Case close, Oh, tidak case kenal. Kalau close. tidak kenal, case close. Saya nggak Bang Kodari. kenal, Nggak saya bisa belum banyak-banyak masuk ke kalau PDI nggak kenal, Bang. Perjuangan. Yang saya tahu, nggak kenal, ya ini Pak masalah Hasto penegakan itu hukum. digeret-geret, termasuk stafnya yang namanya Kusnadi, Enggak, pada yang nggak hari tahu ini faktanya apa-apa, Harun Masiku ya belum kan, bukan tertangkap. tersangka, Selama bukan belum terdakwa, tertangkap, tiba-tiba berarti bukan kasusnya saksi, belum final 100% diambil gitu loh. barang-barangnya Nggak yang bisa salah kita katakan satunya bahwa adalah masalahnya barangnya udah PDI selesai. Perjuangan gitu. Itu saya tahu. Saya nggak mau tahu yang hal-hal Bro, yang lain. bro, kan Artinya- lu baru masuk PDIP. Gua kenal namanya Saiful. Saya nggak yang kenal. udah dipidana. Kenapa Udah kita keluar jadi dari ngomongin penjara. Harun Masiku? Ya, Gua ini kan kemarin lagi ketemu ngomongin Saiful, bro. Permintaan maaf. Jadi gua nggak tahu kenal. masalah. Gua nggak Masa kenal. investor poinnya apa? Poinnya bahwa ada Tiba-tiba nama Saiful muncul malam hari Saiful ini. ini adalah orang yang sering di kesekretariatan PDIP. Semua nggak kenal. Oke. Iya, terus kenapa? Jadi ada Jadi- hubungannya Baik. lah Ini harus di dengan belakang ngomongin ya masalah- Kita kayaknya ya, ke tidak Bang dalam Ray catatan Rangkuti demokrasi sekali ya lagi, Bang. Bang. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Begitulah perdebatan sengit antara politisi PDIP Ciko dengan Kodari dan relawan Prabowo Gibran. Seru. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.